Dialah yang menyembuhkan aku. Dan apabila Allah menakdirkan aku sakit sehingga aku pun sakit, maka Dialah yang menakdirkan kesembuhan sehingga aku pun sembuh. Tidak ada seorang pun selain Dia yang dapat menyembuhkanku kecuali melalui upaya yang telah ditetapkan oleh-Nya. Dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku. Yakni, Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada seorang pun selain Dia yang menetapkan hal itu. Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Yakni, tidak ada yang menetapkan pengampunan atas segala dosa di dunia dan akhirat kecuali Allah. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat 83. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Ayat 84. Dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Ayat 85. Dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang sesat. Ayat 86. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ayat 87. Yaitu, pada saat harta dan anak-anak laki-laki tidak lagi berguna. Ayat 88. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ayat 89. Kelompok ayat ini merupakan permintaan Ibrahim. Dia meminta kepada Tuhannya hikmah. As-Sidi berkata, yang dimaksud hikmah di sini ialah kenabian. Firman Allah Ta'ala, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Yakni, jadikanlah aku bersama mereka di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana dimohonkan oleh Nabi ketika sakaratul maut, ya Allah, sertakanlah aku bersama teman yang maha tinggi. Beliau mengucapkannya 3 kali. Dalam hadis lain dikatakan, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan muslim, matikanlah kami dalam keadaan muslim, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang soleh dengan tidak terhina dan berubah. Firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang kemudian. Yakni, jadikanlah aku buah tutur yang indah sepeninggalku. Aku diperbincangkan dan diikuti dalam hal kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan kami meninggalkan keteladanan bagi orang-orang yang kemudian dari Ibrahim. Selamat atas Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah Ta'ala, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Yakni, berilah aku kenikmatan di dunia dengan lestarinya cerita yang baik tentang aku dan di akhirat dengan menjadikan aku termasuk orang yang mewarisi surga naim. Firman Allah Ta'ala, dan ampunilah bapakku, adalah seperti firman-Nya, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan bapakku. Permohonan inilah yang dibatalkan oleh Ibrahim, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya melainkan karena suatu janji yang telah diucapkan kepada bapaknya. Setelah nyata bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu merupakan musuh Allah, maka dia berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan penyantun. Surat At-Taubah, ayat 114. Allah Ta'ala telah membatalkan permintaan ampun dari Ibrahim untuk bapaknya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya terdapat suri teladan yang baik bagimu. Dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari siksaan Allah yang akan menimpamu. Firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yakni, lindungilah aku dari kehinaan pada hari kiamat. Firman Allah Ta'ala, yaitu pada saat harta tidak lagi berguna, yakni harta tidak dapat melindungi seseorang dari azab Allah, walaupun dia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Tidak pula anak-anak laki-laki, yakni walaupun dia menebus dirinya dengan manusia sepenuh bumi. Pada hari itu,
harta dan manusia tidak berguna kecuali keimanan kepada Allah dan kemurnian penghambaan kepadanya serta kebebasan diri dari syirik dan para pelakunya. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dari kotoran dan syirik. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, ayat 90. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan nyata kepada orang-orang yang sesat, ayat 91. Dan dikatakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, ayat 92. Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri? Ayat 93. Maka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat itu, ayat 94. Berikut bala tentara iblis, semuanya, ayat 95. Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka, ayat 96. Demi Allah, sungguh kita dahulu berada dalam kesesatan yang nyata, ayat 97. Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam, ayat 98. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa, ayat 99. Maka kami tidak memiliki pemberi syafaat seorang pun, ayat 100. Dan tidak pula memiliki teman akrab, ayat 101. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman, ayat 102. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman, ayat 103. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, ayat 104. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa, yakni kepada penghuninya yang bertakwa yang telah beramal untuk mendapatkannya ketika di dunia. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan nyata kepada orang-orang yang sesat, yakni neraka Jahim ditampakkan dan dinyatakan kepada mereka. Lalu neraka itu menghela napas dan kengeriannya menembus ke dalam sanubari. Lalu dikatakan kepada penghuninya dengan nada mencela, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong dirinya sendiri? Yakni, pada hari ini berhala itu tidak dapat berbuat apapun untukmu, bahkan tidak dapat menolak siksa pada dirinya sendiri. Sesungguhnya kamu dan berhala-berhala itu merupakan suluh jahanam. Kamu semua memasukinya. Firman Allah Ta'ala, maka sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Yakni, kaum kafir dan para pemimpin mereka yang mengajak kepada kemusyrikan dilemparkan ke dalam neraka secara bertumpang tindih, berikut bala tentara iblis, semuanya dilemparkan setelah mereka. Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka, demi Allah, sungguh kita dahulu berada dalam kesesatan yang nyata karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Yakni, kami menaatimu sebagaimana ketaatan kepada Tuhan semesta alam dan kami pun menyembahmu sebagaimana kami menyembah Allah. Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kami tidak memiliki pemberi syafaat seorang pun, dari kalangan malaikat dan selainnya yang akan menolong kami, dan tidak pula memiliki teman akrab, yang dapat menolong kami. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar bohong, karena jika mereka dikembalikan ke dunia niscaya mereka akan kembali kepada kekafiran. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat dalil yang jelas mengenai penghujatan Ibrahim terhadap kaumnya, dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Penafsiran ayat ini telah dikemukakan pada awal surah. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul, ayat 105. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat 106.
Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang terpercaya bagimu. Ayat 107. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 108. Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ayat 109. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 110. Kelompok ayat ini merupakan pemberitahuan dari Allah Ta'ala ihwal hamba dan Rasul-Nya, Nuh. Dia merupakan Rasul pertama yang diutus Allah kepada penghuni bumi setelah sebelumnya berhala dan sekutu yang disembah oleh mereka. Kemudian kaumnya mendustakan Nuh dan mereka terus-menerus berada dalam kemusyrikan. Pendustaan mereka terhadap Nuh dipandang Allah sebagai pendustaan terhadap seluruh Rasul. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Yakni, mengapa kamu tidak takut kepada Allah dengan penyembahanmu kepada selainnya? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul yang terpercaya bagimu. Yakni, sesungguhnya aku adalah Rasul dari sisi Allah yang benar dan terpercaya dalam menyampaikan risalahnya. Aku tidak menambah dan mengurangi risalah itu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, yakni aku tidak meminta imbalan atas nasihat yang aku berikan kepadamu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, yakni aku menyimpan pahala amal itu di sisi Allah Ta'ala. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Dia telah menjelaskan kepadamu ihwal kebenaranku, nasihatku, dan kejujuranku, maka taatilah ketauhidan kepada Allah dan pelenyapan kemusyrikan yang aku serukan kepadamu. Mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina? Ayat 111. Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Ayat 112. Perhitungan mereka tidak lain berada pada Tuhanku, jika kamu menyadari. Ayat 113. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Ayat 114. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ayat 115. Seolah-olah mereka meminta kepada Nuh agar menyingkirkan kaum duafa sebelum mereka mengikuti Nuh. Hal ini disebabkan oleh kesombongan mereka. Karena itu, mereka berkata, apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina? Yakni, kami berada dalam posisi yang sama dengan mereka dalam hak, kewajiban, dan kedudukan. Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Yakni, aku tidak mengetahui sesuatu yang memastikan mereka mengikuti aku. Sesungguhnya tugasku adalah menerima keimanan mereka. Allah lah yang menguasai aneka rahasia mereka. Perhitungan mereka tidak lain berada pada Tuhanku jika kamu menyadari. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Nuh menolak permintaan mereka karena dia Rasul Tuhannya. Barang siapa yang menaati, mengikuti, dan membenarkan apa yang diturunkan kepadanya maka Rasul itu harus menerimanya tanpa memandang kemuliaan atau kehinaannya, kekayaan atau kemiskinannya. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Yakni, sesungguhnya aku diutus sebagai pemberi peringatan. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak berhenti, hai Nuh, niscaya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang dirajam. Ayat 116. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Ayat 117. Maka buatlah keputusan antara aku dan mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang yang bersamaku yang berasal dari golongan kaum mukmin. Ayat 118. Maka kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya ke dalam kapal yang penuh muatan. Ayat 119. Kemudian kami menenggelamkan orang-orang yang tersisa. Ayat 120.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda. Kebanyakan mereka tidak beriman, ayat 121. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang, ayat 122. Setelah Nabi Allah tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama dan dia mengajak mereka kepada Allah siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka setiap kali dia menyeru mereka, bertambahlah kekufuran dan keingkaran mereka serta keteguhannya di dalam perbuatan itu. Akhirnya mereka berkata, sungguh jika kamu tidak berhenti, hai Nuh, niscaya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang dirajam. Yakni, kami akan merajammu. Pada saat itulah, Nuh mendoakan keburukan atas mereka. Doa itu dikabulkan Allah. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka buatlah keputusan antara aku dan mereka. Ayat ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, lalu Nuh berdoa kepada Tuhannya, sesungguhnya aku kalah, maka tolonglah, surat Al-Homar, ayat 10. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, maka kami menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya ke dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian kami menenggelamkan orang-orang yang tersisa. Kapal itu dipenuhi dengan harta benda dan pasangan-pasangan binatang. Kami menyelamatkan Nuh dan seluruh orang yang mengikutinya. Kami menenggelamkan seluruh orang yang kufur dan menentang perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda. Kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Penafsiran ayat ini telah disampaikan. Kaum Ad telah mendustakan para rasul, ayat 123. Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat 124. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang terpercaya bagimu, ayat 125. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ayat 126. Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, ayat 127. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main, ayat 128. Dan kamu membuat benteng-benteng supaya kamu kekal? Ayat 129. Dan apabila kamu menyiksa maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis, ayat 130. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ayat 131. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui, ayat 132. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak, ayat 133. Kebun-kebun dan mata air, ayat 134. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, ayat 135. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Ta'ala ihwal hamba dan Rasul-Nya, yaitu Hud. Dia menyeru kaumnya, yaitu kaum Ad. Kaum ini tinggal di gunung-gunung pasir di dekat Hadramaut, berdekatan dengan negara Yaman. Mereka hidup setelah kaum Nuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu para pengganti kaum Nuh. Dia melebihkan kekuatan tubuhmu. Maka mereka dikenal sangat kuat, tinggi tubuhnya, besar, dan kekar. Mereka juga dianugerahi anak yang banyak, kebun-kebun, sungai-sungai, tanaman palawija, dan buah-buahan. Meskipun mereka mendapat nikmat yang demikian melimpah, mereka tetap menyekutukan Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Kemudian Allah mengutus Hud kepada mereka sebagai seorang rasul yang memberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dia menyeru mereka supaya mengesahkan Allah dan menakut-nakuti mereka dengan hukuman dan siksanya. Hud berkata, apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main? Ar-Rai berarti tempat tinggi di sisi jalan besar dan dikenal.
Kaum Ad mendirikan bangunan megah pada setiap tempat tinggi tersebut. Untuk bermain-main, yakni tanpa memerlukannya, namun sekadar main-main dan untuk menonjolkan kekuatan tanpa ada manfaatnya bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Hud berkata, dan kamu membuat benteng-benteng supaya kamu kekal, yakni kamu mendirikan bangunan besar, padahal bangunan itu akan sirna sebagaimana bangunan yang dimiliki oleh kaum sebelum kamu, karena kekafiranmu menyebabkan kehancuran dan kepunahan sebagai hukuman atas perbuatanmu yang melampaui batas. Kamu akan meninggalkan bangunan itu supaya menjadi pelajaran bagi umat setelah kamu. Abu Ad-Darda berkata kepada penduduk Damaskus, siapakah yang mau membeli harta pusaka kaum Ad dengan 2 dirham? Firman Allah Ta'ala, dan apabila kamu menyiksa maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Allah menyifati mereka sebagai orang yang kuat, kasar, dan kejam. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yakni, sembahlah Tuhanmu dan taatilah Rasulmu. Kemudian Hud mulai mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka. Dia berkata, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, jika kamu mendustakan dan menyalahi. Hud mengajak mereka kepada jalan Allah dengan cara targhib dan tarhib. Targhib ialah janji terhadap kesenangan dan kenikmatan akhirat yang disertai bujukan, sedangkan tarhib ialah ancaman atau intimidasi melalui hukuman yang disebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan, atau perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Namun cara itu tidak juga mempan. Mereka menjawab, adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Ayat 136. Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu. Ayat 137. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ayat 138. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami membinasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda. Dan kebanyakan mereka tidak beriman, ayat 139. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang, ayat 140. Allah Ta'ala memberitahukan jawaban kaum Hud. Setelah dia menakut-nakuti dan memperingatkan mereka serta memotivasi, mengintimidasi, dan menjelaskan serta menerangkan kebenaran kepada mereka. Mereka berkata, adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi peringatan atau kamu tidak memberi peringatan, kami tidak akan melepaskan apa yang tengah kami lakukan. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami lantaran ucapanmu itu dan kami tidak pula beriman kepadamu. Demikianlah keadaan orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang kafir adalah sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi mereka peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Surat Al-Baqarah, ayat 6. Adapun ucapan mereka, ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu, dimaksudkan sebagai agama mereka. Mereka tidak layak sedikit pun memeluknya. Agama itu adalah agama nenek moyang kami dan kami akan tetap mengikuti dan menempuh jalan mereka. Kami hidup sebagaimana mereka hidup, kami mati sebagaimana mereka mati. Tidak ada ba'ats dan tidak ada hari berbangkit. Oleh karena itu, mereka berkata, dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Ibnu Abbas menafsirkan huluk dengan agama. Hal serupa dilakukan pula oleh Ikrimah, Adha, Al-Khurasani, Qatadah, dan yang lainnya. Penafsiran demikian dipilih oleh Ibnu Jarir. Firman Allah Ta'ala, maka mereka mendustakan Hud, lalu kami membinasakan mereka. Yakni, mereka terus-menerus mendustakan, menyalahi, dan mengingkari Nabi Allah, Hud. Maka Allah membinasakan mereka dengan menimpakan angin sangat dingin dan berhembus sangat kencang. Pembinasaan mereka itu selaras dengan perilaku mereka.
Karena mereka sangat sombong dan lalim maka Allah pun mengirimkan perkara yang lebih keras dan lebih kejam lagi. Kaum Ad ini adalah sebuah kabilah dari keturunan Iram bin Syam bin Nuh. Firman Allah Ta'ala, kaum Iram si pemilik bangunan tinggi, yakni kabilah yang mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Orang yang mengatakan bahwa Iram sebagai nama kota, berarti dia mengutip pendapat tersebut dari cerita Israiliyat, yaitu dari perkataan Ka'ab dan Wahab. Pendapat itu sama sekali tidak berdasar. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang belum pernah didirikan bangunan seperti itu di negeri-negeri lain. Yakni, belum pernah ada bangunan semacam itu kecuali yang dibuat oleh kabilah Iram karena demikian kuat, perkasa, dan gagahnya mereka. Jika yang dimaksud Iram adalah nama kota, niscaya Allah berfirman, yang belum pernah dibangun kota seperti itu di negeri-negeri lain. Pendapat manapun yang dipegang, yang jelas Allah telah membinasakan kaum Ad setelah mereka tinggi hati, sombong, angkuh, dan terus-menerus di dalam kekafiran mereka. Kemudian Allah menimpakan kepada mereka angin kencang yang sangat dingin yang menghancurkan negeri mereka dan segala miliknya. Hal ini seperti firman Allah Ta'ala, angin itu menghancurkan segala perkara atas perintah Tuhannya. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk, surat Al-Haqqah, ayat 7. Yakni, mereka tinggal tubuh tanpa kepala. Hal itu karena angin telah mengangkat dan menerbangkan seseorang ke udara kemudian membantingkan ke tanah dengan posisi kepala di bawah sehingga otaknya berhamburan dan kepalanya patah terlempar. Mereka bagaikan tunggul pohon kurma yang lapuk. Jadi, tidaklah berguna sedikitpun gunung dan goa-goa yang dijadikan tempat perlindungan oleh mereka pada saat datangnya azab Allah. Kaum Samud telah mendustakan para rasul, ayat 141. Ketika saudara mereka, Soleh, berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat 142. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya bagimu, ayat 143. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ayat 144. Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, ayat 145. Ini merupakan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, ihwal hamba dan Rasul-Nya Soleh. Dia mengutusnya kepada kaum Samud. Mereka bangsa Arab. Mereka tinggal di kota Al-Hijr yang terletak antara Wadil Qura dan Syria. Tempat tinggal mereka dikenal dan sangat masyhur. Kami telah menyajikan kisah ini di dalam surat Al-A'raf berikut hadis-hadis yang menceritakan peristiwa melintasnya Rasulullah ke puing-puing perkampungan mereka tatkala beliau hendak perang di Syria. Kaum Samud hidup setelah kaum Ad dan sebelum Ibrahim. Soleh mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar, agar mereka menyembah Dia semata, tanpa sekutu baginya dan hendaklah mereka menaati risalah yang disampaikan kepada mereka. Namun mereka membangkang, mendustakan, dan menyalahinya. Soleh memberitahukan bahwa dia tidak menginginkan upah dari mereka atas seruannya itu. Dia semata-mata mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Soleh mengingatkan mereka atas aneka kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Dia berkata, adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan aman? Ayat 146. Di dalam kebun-kebun dan mata air, ayat 147. Dan tanaman-tanaman serta pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, ayat 148. Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, ayat 149. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ayat 150. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, ayat 151.
yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan, ayat 152. Soleh menasihati mereka dan mengkhawatirkan mereka jikalau mereka ditimpa azab Allah. Soleh pun mengingatkan kaumnya atas rezeki yang melimpah yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, yaitu Allah menempatkan mereka dalam tempat yang aman dari air, aneka gangguan, menumbuhkan bagi mereka kebun-kebun, mengalirkan mata-mata air, dan mengeluarkan palawija serta buah-buahan. Karena itu, Soleh berkata, serta pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, yaitu mayang yang basah dan lentur karena buahnya demikian lebat dan bertumpuk-tumpuk. Firman Allah Ta'ala, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, yakni kamu membuat rumah di gunung-gunung dengan cara memahat hanya untuk menunjukkan kekuatan dan keperkasaan, bukan karena membutuhkannya. Mereka sangat pandai dan terampil dalam hal memahat dan mengukir, sebagaimana hal itu dapat dibuktikan pada peninggalan mereka. Karena itu, Soleh berkata, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Yakni, terimalah sesuatu yang berguna bagi kehidupan dunia dan akhiratmu, yaitu penyembahan kepada Tuhanmu yang telah menciptakan dan memberi rezeki kepadamu. Sembahlah dan esakanlah Dia serta bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan, yaitu para pemimpin dan pembesar mereka yang mengajak kepada kemusyrikan dan kekafiran serta pembangkangan terhadap kebenaran. Mereka mengatakan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir, ayat 153. Kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar, ayat 154. Soleh menjawab, ini adalah seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu pun mempunyai giliran untuk mendapatkannya pada hari tertentu. Ayat 155. Dan janganlah kamu sentuh unta betina ini dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Ayat 156. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menyesal. Ayat 157. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat bukti yang nyata. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat 158. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar yang maha perkasa lagi maha penyayang, ayat 159. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal jawaban kaum Samud kepada Soleh. Setelah dia mengajak mereka menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha besar. Mereka mengatakan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir, tidak punya akal. Kemudian mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami, maka bagaimana mungkin kamu mendapat wahyu, sedangkan kami tidak? Hal ini seperti ucapan mereka, apakah wahyu itu diturunkan kepadanya, bukan kepada kami? Sebenarnya dia merupakan pendusta lagi sombong. Kelak mereka akan mengetahui siapa sebenarnya pendusta dan yang sombong itu. Kemudian mereka meminta bukti yang menunjukkan kepada kebenarannya. Mereka meminta agar Soleh mengeluarkan unta bunting dari batu sebuah batu besar. Lalu Soleh meminta mereka agar berjanji bahwa apabila Allah memenuhi permintaan itu maka mereka akan beriman. Mereka menyanggupinya. Kemudian Soleh bangkit untuk sholat. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala kiranya dia memenuhi permintaan kaumnya. Tiba-tiba keluarlah seekor unta bunting seperti yang mereka inginkan. Maka sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian lagi tidak. Soleh berkata, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu pun memiliki giliran untuk itu pada hari yang ditentukan. Yakni, sehari giliran untuk unta dan sehari giliran kamu.
Dan janganlah kamu menyentuh unta betina itu dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Unta betina itu tinggal di tengah-tengah mereka selama kurun waktu tertentu. Ia mendapat giliran minum, merumput, dan orang-orang pun dapat memerah susunya yang memadai untuk kebutuhan mereka. Setelah keadaan demikian berlangsung cukup lama, mereka merasa berat. Kemudian mereka merencanakan untuk membunuh dan menyembelihnya. Kemudian mereka menyembelihnya lalu mereka menjadi menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Azab itu berupa gempa yang sangat dahsyat dan pekikan yang sangat keras hingga dapat mencopot jantung dari tempatnya. Mereka bergelimpangan di dalam rumahnya pada pagi hari. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, kepada orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Kaum Lut telah mendustakan Rasul-Rasul, ayat 160. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ayat 161. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul terpercaya bagimu, ayat 162. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ayat 163. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, ayat 164. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal hamba dan Rasul-Nya, Lut. Lut adalah anak laki-laki Haran bin Azar. Dia adalah anak saudara laki-laki Ibrahim. Dia diutus kepada satu umat yang tinggal di Sodom. Perilaku mereka menyebabkan mereka dibinasakan Allah. Dia menjadikan tempat tinggal mereka danau yang bau busuk. Tempat ini dikenal di wilayah pegunungan bergoa yang berdekatan dengan wilayah pegunungan Baitul Maqdis. Lut mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, menaati Rasul-Nya, dan melarang mereka bermaksiat, yaitu berbuat sodomi. Lut berkata, "Mengapa kamu mendatangi laki-laki di antara manusia?" Ayat 165. Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 166. Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, kamu benar-benar termasuk orang-orang yang diusir." Ayat 167. Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci perbuatanmu." Ayat 168. "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku bersama keluargaku dari akibat perbuatan mereka." Ayat 169. "Lalu kami selamatkan dia beserta semua keluarganya." Ayat 170. "Kecuali seorang perempuan tua yang termasuk ke dalam golongan orang yang tinggal." Ayat 171. "Kemudian kami binasakan yang lain." Ayat 172. "Dan kami hujani mereka dengan suatu hujan. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu." Ayat 173. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat 174. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ayat 175. Setelah Nabi Allah melarang mereka melakukan percabulan, yaitu bersodomi, maka mereka berkata, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti dari apa yang kamu sampaikan itu, kamu benar-benar termasuk orang-orang yang diusir. Yakni, kami akan mengenyahkanmu dari tengah-tengah kami." Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, mereka berkata, "Usirlah keluarga Lut dari negerimu." Surat An-Naml, ayat 56. Setelah Lut melihat bahwa mereka tidak mau menghentikan kesesatan mereka, maka dia berlepas diri dari mereka. Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci perbuatanmu, dan aku berlepas diri darimu." Kemudian Lut mendoakan buruk atas mereka kepada Allah, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku bersama keluargaku dari akibat perbuatan mereka."
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lalu kami selamatkan dia beserta semua keluarganya kecuali seorang perempuan tua yang termasuk ke dalam golongan orang yang tinggal. Nenek-nenek ini adalah istri Lut. Dia seorang nenek yang buruk. Dia memilih tetap tinggal sehingga dia pun binasa bersama sebagian kaumnya yang bertahan tinggal, sebagaimana hal itu dikisahkan Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf, Hud, dan Al-Hijr, yaitu pada saat Allah menyuruh Lut mengungsikan keluarganya pada malam hari kecuali istrinya. Allah menyelamatkan kaum mukmin dan membinasakan kaum kafir. Allah menyelimuti mereka dengan azab yang pedih. Dia menghujani mereka dengan batu kerikil. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Penduduk Aikah telah mendustakan Rasul-Rasul, ayat 176. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Ayat 177. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul terpercaya bagimu, ayat 178. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, ayat 179. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam, ayat 180. Penduduk Aikah ialah penduduk Madian. Demikian menurut keterangan yang sahih. Nabi Allah Syuaib berasal dari penduduk Madian. Aikah adalah nama pohon. Ada pula yang mengatakan bahwa Aikah adalah sejenis pohon yang rindang. Mereka menyembahnya. Syuaib menyuruh mereka agar meninggalkan penyembahan itu dan beralih menyembah Tuhan yang Maha Esa. Pendapat lain mengatakan bahwa Syuaib diutus kepada 2 atau 3 umat. Yang benar bahwa Allah tidak mengutusnya kecuali kepada penduduk Aikah yang merupakan penduduk Madian itu sendiri. Namun mereka disifati dengan sifat yang khas pada setiap kisah dalam Al-Quran. Kemudian Syuaib menasihati mereka agar menyempurnakan takaran dan timbangan, seperti halnya cerita tentang penduduk Madian, dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa Aikah dan Madian adalah penduduk yang sama. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, ayat 181. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus, ayat 182. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada perkara mereka dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan, ayat 183. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu, ayat 184. Syuaib menyuruh mereka menyempurnakan takaran dan timbangan dan dia melarang mereka mengurangi ukuran pada keduanya. Dia berkata, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Yakni, menimbanglah dengan sempurna dan penuh, baik ketika menjualkan pun saat membeli. Berilah sebagaimana kamu ingin diberi dan ambillah sebagaimana orang lain ingin mengambil, tanpa berbuat curang. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dengan Allah Ta'ala, dan janganlah kamu merugikan manusia pada perkara mereka, yakni janganlah kamu mengurangi harta benda mereka, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan, yakni menyamun. Firman Allah Ta'ala, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu. Syuaib menakut-nakuti mereka dengan siksa Allah, Zat yang telah menciptakan mereka dan nenek moyang mereka. Hal ini sebagaimana ucapan Musa, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kamu yang terdahulu. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang di antara manusia yang terkena sihir. Ayat 185. Dan kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Ayat 186. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Ayat 187. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan, ayat 188.
Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Ayat 189. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat 190. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ayat 191. Allah Ta'ala memberitahukan jawaban mereka kepada Syuaib sebagaimana jawaban yang diberikan oleh kaum Samud. Hati mereka mirip. Mereka menjawab, sesungguhnya kamu adalah salah seorang di antara manusia yang terkena sihir. Dan kamu tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Yakni, kamu sengaja berdusta dan sebenarnya kamu bukan Rasul. Maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Yakni, jatuhkanlah kepada kami suatu bongkahan dari langit. Hal ini sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Quraisy, seperti yang dikisahkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping kepada kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu mendatangkan Allah dan malaikat-malaikat dalam keadaan berhadapan muka dengan kami. Surat Al-Isra, ayat 90-92, kaum Syuaib pun mengatakan seperti perkataan kaum kafir. Yang bodoh itu, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit. Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yakni, Allah lebih mengetahui terhadapmu dan azab yang berhak kamu terima. Maka terjadilah apa yang mereka pintakan sebagai balasan yang setimpal. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Qatadah berkata, Abdullah bin Umar berkata, Allah mengirimkan kepada mereka panas selama 7 hari sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan peneduh. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan awan. Lalu salah seorang di antara mereka menghampiri dan berteduh di bawahnya. Dia mendapatkan kesejukan dan kenikmatan. Kemudian hal itu diberitahukan kepada kaumnya sehingga mereka semua datang berteduh di bawahnya. Kemudian awan itu berubah menjadi api. Hal senada diriwayatkan pula dari Ikrimah, Said bin Jubair, Al-Hasan, Qatadah, dan yang lainnya. Ibnu Abbas berkata, itulah yang dimaksud peristiwa naungan dan itulah azab pada hari yang besar. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yakni, maha perkasa dalam menyiksa kaum kafir dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya yang beriman. Sesungguhnya ia diturunkan oleh Tuhanmu agar, ayat 192. Dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, ayat 193. Ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, ayat 194. Dengan bahasa Arab yang jelas, ayat 195. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kitab yang diturunkan kepada hamba dan Rasul-Nya, Muhammad. Sesungguhnya ia, yakni Al-Quran, diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yang mewahyukannya kepadamu, ia dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Jibril menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dalam keadaan selamat dari penambahan dan pengurangan agar kamu memperingatkan manusia dengannya akan siksa dan azab Allah bagi orang yang menyalahi dan mendustakannya, serta kamu menyampaikan berita gembira dengannya kepada orang-orang yang beriman dan mengikuti Al-Quran. Dengan bahasa Arab yang jelas. Yakni, kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab beragam resmi yang sempurna dan komprehensif, agar ia jelas, mematahkan dalih,
menegakkan alasan, dan menjadi dalil bagi penerima alasan. Dan sesungguhnya ia benar-benar berada dalam kitab-kitab orang yang terdahulu, ayat 196. Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Ayat 197. Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, ayat 198. Lalu dia membacakannya kepada mereka, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya, ayat 199. Allah Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya cerita dan penyebutan Al-Quran ini benar-benar terdapat di dalam kitab orang-orang terdahulu yang berasal dari para nabi mereka yang menyampaikan kabar akan kedatangannya. Kabar itu disampaikan baik oleh nabi terdahulu maupun yang kemudian, sebagaimana Allah mengambil perjanjian akan hal itu dari mereka, termasuk perjanjian yang diberitakan oleh Nabi Isa yang menceritakan kepada kaumnya akan adanya Ahmad.